apa namanya Selamat Supriyadi 39224536 Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan membahas perbedaan operasi Windows dan Linux. Untuk konsep dasar manajemen proses, kita harus mengetahui apa itu proses ya. Proses itu terdiri dari unit eksekusi program yang sedang bekerja, terdiri dari program, status start, dan informasi status, memiliki ruang alamat sendiri dan sumber daya yang dialokasikan. Elemen manajemen proses, pembuatan dan penghentian proses, penjadwalan proses, sinkronisasi antar proses, penanganan deadlock. Berikutnya adalah evolusi sistem operasi. Yang pertama, single task. Single task yaitu terdiri dari satu program dijalankan pada satu awal, MS dan DOS atau DOS. Yang ketiganya, pemanfaatan sumber daya tidak efisien, prosesor menganggur selama operasi IO. Yang kedua, multiprogramming, yaitu terdiri dari beberapa program dimuat ke memori, membuat CPU beralih program lain saat program aktif menunggu IO. Yang ketiga, meningkatkan utilisasi CPU. Nah, yang berikutnya adalah multitasking. Multitasking terdiri dari 3 bagian juga. Beberapa program dijalankan secara bersamaan. Time sharing, membagi waktu CPU di antara berbagai proses. Yang ketiganya, menciptakan ilusi paralelisme dengan konteks switch cepat. Terakhir, multiprocessing. Itu juga ada 3, terdiri dari memanfaatkan beberapa CPU atau core. Proses dapat dijalankan secara benar-benar paralel, dioptimalkan untuk arsitektur multicore modern. Berikutnya di sini kita ada manajemen proses di Windows. Struktur proses di Windows itu ada 3. Proses adalah wadah untuk program yang berjalan. Thread, unit dasar yang eksekusi dalam proses. Setiap proses memiliki minimal 1 thread. Komponen utama kita terdiri dari 3 deh. Jadi ada 3 komponen utama, yaitu Windows eksekutif, di kernel. Proses manager menciptakan menghentikan proses, thread scheduler mengatur urutan eksekutif thread. Penjadwalan di Windows itu ada 4. Jadwalan preventif berbasis prioritas. Yang kedua, 32 level prioritas 0 sampai 31. Prioritas dinamis dapat berubah selama eksekusi. Kuantum waktu bervariasi berdasarkan jenis sistem. Mekanisme proses Windows. Create proses, membuat proses baru. Proses control block PCB menyimpan informasi proses. Thread improvement block informasi thread. Proses improvement block informasi lingkungan proses. Berikutnya adalah manajemen proses Linux. Struktur Linux itu ada beberapa bagian proses sebagai task di kernel, mengikuti model proses Unix tradisional. Lightweight proses atau LWP untuk mengimplementasikan thread komponen utama. Proses scheduler mengatur penjadwalan proses. Virtual file system mengatur sumber daya dan file deskriptor. Memory management unit mengatur ruang alamat proses penjadwalan di Linux. Completely File Scheduler atau CFS di kernel modern berbasis waktu eksekutif virtual. Red Black Tree untuk mengatur antrian proses. Kelas penjadwalan yaitu SCHED, Skid atau normal, Skid, Vivo, Skid, RR. Mekanismenya proses Linux, dalam kurung tutup, dalam
menciptakan proses baru dengan menyalin parent, exit mengganti image atau gambar proses dengan program baru, clone membuat thread atau proses dengan berbagai sumber daya, proses deskriptor menyimpan status dan informasi proses. Perbandingannya adalah Linus dan Lindow yaitu model dasar. Terus Windows berbasis thread dengan thread sebagai unit dasar penjadwalan. Linux berbasis proses dengan proses sebagai entitas dasar. Pembuatan proses. Windows thread proses membuat proses dan thread utama sekaligus. Linux membuat salinan beberapa proses kemudian exit untuk program baru. Nah, komunikasi antar proses atau PC Windows based malicious thread memory COM RVC. Linux based share memory message quit. Dari bagian ini kita bisa melihat ya, banyak sekali perbedaannya, perbandingan yang dipakai Linux dan Windows. Berikutnya ini adalah perbandingan manajemennya Windows dan Linux. Kita bisa melihat di sini ada beberapa perbandingan yang dianggapnya mungkin tidak sama ya. Ini perbandingan sekali bedanya juga ya. Untuk Windowsnya sendiri ada model proses Windows, yaitu proses thread, proses control block, penjadwalan Windows-nya, jalan Windows, preventive priority base, prioritas, quantum waktu, pembuatan proses Windows, thread proses thread utama sekaligus. Sedangkan Linux model proses Linux tak LWP, proses deskriptor, jadwal Linux, completer, scheduler, red black tree, virtual routine. Pembuatan proses Linux itu terakhir fork, exit program baru. Itu perbedaan proses manajemen Windows dan Linux. Sedangkan multitasking adalah implementasi praktis. Implementasi di Windows, preventive multitasking buat thread, Windows Manager antar muka untuk melihat dan mengelola proses. Job objek mengkelompokkan proses untuk administrasi. Windows Terminal Service mendukung multiple user session. Implementasi Linux, preventive multitasking proses, tools PS Top atau untuk monitoring proses. C-Group mengkelompokkan dan mengaktifkan sumber daya. Session Management dengan terminal virtual extension. Performa multitasking, skenario beban tinggi, Windows performa baik untuk aplikasi desktop dan enterprise. Linux overhead yang lebih rendah untuk operasi server aplikasi. Manfaatan memori, Windows Memory Management dengan working set dan page flash dan page file. Linux aggressive caching dan memory management dengan sistem berbasis page. Context switching, Windows overhead lebih tinggi dalam konteks switching antar thread Linux. Kesimpulannya, kekuatan Windows integrasi yang baik antar user interface dan manajemen proses, dengan robust untuk aplikasi komersial, manajemen thread yang menantang, kekuatan Linux efisien tinggi dan memanfaatkan sumber daya.
skalabilitas dari perangkat embedded hingga superkomputer, fleksibilitas dan kustomisasi mendalam. Dari masa depan, konvergensi teknik manajemen proses, optimalisasi untuk arsitektur manikor, virtualisasi dan containerization. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.